Jadi kita itu terbatas, tidak mungkin, tidak pasti, tidak berdaya. Itu kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan putus asa. Ternyata belajarmu yang tekun, kamu yang jadi orang baik bertahun-tahun, jadi tidak ada jaminan semua. Diri kita ini ternyata sama sekali tidak bisa diandalkan tanpa bantuan yang di atas. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus selalu connect dengan yang di atas untuk mengatasi ketidakberdayaan, ketidakpastian, keterbatasan, ketidakmungkinan. Satu-satunya jalan adalah mohon ke atas yang menguasai segalanya. Kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti dia tidak sadar tentang semua kelemahan dirinya sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi ya ngaji filsafat kita. Sejago-jagonya manusia, sepinter-pinternya manusia, dia terbatas. Saya ngerti filsafat, tapi mungkin matematika aku tidak ngerti, fisika aku tidak ngerti. Pertanyaan yang paling sering diajukan pada saya itu, Pak, kenapa sih Pak belajar filsafat itu kok sulit? Ya karena kamu bukan orang filsafat. Filsafat bukan bidangmu, makanya sulit. Sama kayak saya, mungkin fisika sulit, kimia sulit. Kimia bukan bidang saya. Tidak usah galau kalau kamu merasa sulit. Loh Pak, saya mahasiswa filsafat loh Pak. Saya sampai S2 ini filsafat terus. Oh berarti kamu ya terbatas akalnya. Ya tidak apa-apa, dimaklumi saja. Manusia itu memang terbatas kok. Ada batasnya. Tidak ada yang tidak terbatas. Jadi ciri eksistensial kita itu. Makanya kalau ada manusia yang sombong, itu asli dia tidak pernah berkaca. Sedahsyat apa dia sampai sombong? Wong ya keterbatasannya banyak. Orang merasa ganteng, yang lebih ganteng banyak. Merasa jelek, yang lebih jelek apalagi lebih banyak. Tidak ada. Jadi setiap orang terbatas dan banyak hal yang tidak mungkin. Kamu tidak bisa sesukamu, pokoknya 2019 ini presidennya harus saya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Banyak hal yang tidak mungkin. Pak, saya ingin nikahnya itu sama artis yang Korea, yang wis tidak mungkin. Jadi kita itu terbatas, tidak mungkin, tidak pasti, tidak berdaya. Itu kalau kamu mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan putus asa. Ternyata belajarmu yang tekun, kamu yang jadi orang baik bertahun-tahun, jadi tidak ada jaminan semua. Diri kita ini ternyata sama sekali tidak bisa diandalkan tanpa bantuan yang di atas. Maka jalan satu-satunya adalah kita harus selalu connect dengan yang di atas untuk mengatasi ketidakberdayaan,
ketidakpastian, keterbatasan, ketidakmungkinan. Satu-satunya jalan adalah mohon ke atas yang menguasai segalanya. Oke, jadi kuncinya di situ. Kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti dia tidak sadar tentang semua kelemahan dirinya sebagai manusia. Lanjut. Nah, berarti dalam doa itu ada apa saja? Variabelnya ada 3. Itu kenapa doa itu sangat disukai oleh Allah. Allah memerintah kita untuk berdoa. Itu kan kita harusnya malu. Jadi yang maha kuasa, maha segalanya malah mendorong-dorong kita, ayo mintalah. Ud'uni astajib lakum, tak kabulkan. Allah sudah segitunya, kita jual mahalnya luar biasa. Ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Katanya Allah, kalau ada hambaku tanya tentang Allah, tentangku, maka aku dekat loh. Dan aku kabulkan, aku jawab setiap doa. Ujibu da'watad da'i, setiap orang yang berdoa idza da'ani, kalau dia meminta padaku, kalau dia berdoa padaku. Jadi ternyata bukan kita yang mendorong-dorong biar Allah mengabulkan, tapi Allah sejak awal juga, ayo berdoalah. Itu menunjukkan bahwa kunci komunikasi dengan Allah itu ada di doa. Allah suka orang yang berdoa karena di situ ada pernyataan keimanan. Orang yang berdoa berarti dia mengakui bahwa Allah tempat meminta, Allah tempat disembah, Allah yang maha kuasa. Jadi makanya Allah suka dalam doa ada pernyataan keimanan. Orang menegaskan level dirinya di hadapan Allah melalui doa. Yang kedua, kebalikannya, pernyataan kelemahan. Ya Allah, aku ini lemah, Engkau yang maha kuasa. Aku ini tidak berdaya, Engkau yang maha berdaya. Itu pengakuan-pengakuan ini sebenarnya kebenaran yang hakiki, yang oleh Allah dituntut, maka berdoalah. Itu kuncinya. Jadi kekuasaan Allah, kelemahan manusia, dan disitulah nanti manusia bisa sadar diri. Itu variabel ketiga, wasilah untuk muhasabah. Jadi doa adalah penegasan bahwa Allah itu maha kuasa, penegasan bahwa manusia itu lemah, jalan bagi kita untuk muhasabah. Maka doa tidak boleh sombong. Ada hadis yang menyatakan tidak boleh orang berdoa itu diakhiri dengan jika engkau berkenan ya Allah. Ya Allah, semoga saya ujiannya sukses kalau engkau mau. Tidak boleh begitu. Jadi tidak boleh nawar. Jadi tidak boleh merendahkan. Nanti ada ciri-ciri adabnya berdoa. Tapi yang jelas maka orang berdoa itu disuruh tawadhu. Jadi merendahkan dirinya di hadapan Allah, untuk menegaskan bahwa aku ini lemah, Allah yang maha kuasa. Nah, sekarang kita lihat. Ini filosofinya, nanti belakangan lihat prakteknya. Hati-hati, ada beberapa model doa. Ya sebenarnya minta apa saja Allah mengabulkan. Tapi jangan berdoa yang blunder. Berdoa yang blunder itu yang hasilnya malah menyusahkanmu, tidak mendukung kedekatanmu dengan Allah. Ya termasuk doa, misalnya doa, ya Allah,
semoga engkau marah padaku, kan tidak bisa. Ya Allah, menjauhlah dariku, jangan dekat-dekat, itu tidak boleh. Ya Allah, nah, itu namanya doa blunder. Ya Allah, saya mau melakukan dosa ini, semoga engkau tidak dekat-dekat ya, jauh-jauh, malu saya kalau dilihat. Tidak boleh begitu. Jadi ada rumus-rumusnya nanti berdoa. Cuma ada beberapa model, ada yang disarankan, ada yang tidak. Yang pertama ada doa model peminta-minta, istilahnya agak puitis ya, peminta-minta. Apa, semacam pengemis. Jangan berdoa gaya ini. Gaya ini itu ya dia minta, cuma doa yang membuat malas. Jadi selalu meminta, tapi dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Karena doa itu kan komplementer dengan usaha. Ya Allah, saya ingin ujian besok bisa lulus terbaik, tapi kamu tidak masuk ikut ujian. Ya, itu berdoa ya, kamu minta dok. Kalau ditanya, lo kok nggak masuk mas? Lo Allah kan maha kuasa. Apa susahnya bagi Allah? Meskipun aku tidak ikut ujian. Nah, itu doanya orang males. Nanti kalau jodoh kan datang sendiri pak. Saya tidak usah nyari. Ayo jomblo terus. Lah jodoh berseliweran di depanmu, kamu diem aja. Kalau nggak dapat Allah yang dimarahi. Ya Allah, di mana jodohku? Lah sejak kemarin kamu kemana aja? Iya. Makanya saya sering bikin anekdot itu kan, ya jodoh di tangan Allah, tapi umur 40 ke atas ya Allah lepas tangan sudah. Wong kamu bolak-balik seliweran, kamu diem saja. Wah, di depan saya ini berapa puluh loh kamu. Oke, jadi tidak boleh model pengemis. Iya doa, usahakan nanti Allah membantu hasilnya. Hati-hati doa model ini berefek ke cara hidup, etos kerja. Jadi hidup itu ya usaha didukung dengan doa. Dibalik boleh doa dilengkapi dengan usaha. Tidak boleh diem saja. Kalau tidak ada usahanya, lo Allah mau mewujudkan apa? Ya, jadi itu model doa yang pertama. Banyak orang yang tertipu di sini. Tapi saya yakin Pak, doa saya dikabulkan. Ya, doa dikabulkan itu kan ada jalannya. Rintislah jalannya, nanti Allah membuka hasilnya. Ingin punya uang ya kerja. Kan tidak mungkin jatuh dari langit uangnya. Nanti kamu kaget tiba-tiba uang jatuh. Kamu berdoa, ya Allah 500.000 jatuh. Ya Allah lagi dong 100. Tidak mungkin begitu kan. Jalannya apa ya kamu kerja nanti. Kalau tidak ada wasilahnya ya goyahnya tidak tercapai. Jadi doa model pertama. Ada doa model kedua. Doa model pujangga. Bagus ya. Pujangga ini biasanya pakai kata-kata indah, pakai kalimat-kalimat bagus. Isinya kebanyakan pujian-pujian, rasa syukur. Jadi orang-orang bertipe ini pinter kalau disuruh bikin doa. Ya kalian mungkin seringnya kalau ada orang berdoa terus kayak baca puisi. Ya Allah, atas rahmat-Mu kami semua malam hari ini berkumpul dengan wajah yang berseri-seri dan bersinar. Itu kayak pujangga. Jadi kelihatan dari luarnya itu, tapi intinya pujangga adalah orang yang hanya melihat keindahan, orang yang selalu bersyukur apapun yang terjadi. Jadi pokoknya hidupnya serba alhamdulillah.
Itu gaya pujangga. Terus dia bisa merangkai kata-kata indah untuk mengekspresikan rasa syukurnya pada Allah. Nah, itu gaya pujangga. Bahkan terhadap hal-hal yang bencana, kemudian kejahatan, macam-macam, dia masih bisa mencari sisi indahnya, mengungkapkan rasa syukurnya. Ini gaya pujangga. Segalanya sudah dianggap dalam skenarionya Allah, dia tinggal memuji, dia tinggal bersyukur pada Allah. Ini gayanya bagus. Kalau bisa di sini bagus, cuma kadang-kadang dalam hal tertentu kita butuh tidak sekedar menerima takdirnya Allah, tapi juga harus berjuang mengubah takdir. Jadi gaya pujangga itu bagus, tapi diingat-ingat kadang-kadang kita tidak selalu harus pasrah dan bersyukur. Ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Kalau ada ketidakadilan, kalau ada kezaliman yang dalam jangkauanmu bisa mengubahnya, ya ubahlah. Kalau ada misalnya kejahatan dekat dengan kamu dan kamu kuasa mengatasi itu, atasilah. Jangan cuma, oh Allah sudah menakdirkan peristiwa itu terjadi. Kalau Allah menakdirkan, siapa yang bisa menolak? Kita manusia lemah. Kita syukuri saja keadaan kita apapun. Nah, ya ojo ngono. Jadi, iya kita harus selalu bersyukur, tapi harus paham juga ada momen-momen yang kita jangan pasrah saja. Ada tanggung jawab kekhalifahan juga yang harus kita jalankan. Jadi pujangga bagus, dia penuh kata-kata indah, penuh rasa syukur pada Allah. Tapi jangan lupa juga hidup ada unsur perjuangannya. Ada unsur, ada tugas kekhalifahan juga untuk memelihara, mengontrol alam semesta. Allah mewakilkan pada kita manusia. Nah, itu model 2, model pujangga. Ada model ketiga. Kalau ini model eksistensial. Jadi tidak sekedar pasrah pada Allah. Kalau pasrah itu kan kita bergerak menuju Allah. Tapi model eksistensial ini hidup di dalam Allah. Jadi menghidupkan kehendak Allah, menghidupkan keinginan Allah. Bersyukur ya, tapi juga berusaha memperbaiki dirinya dengan semangat menjalankan amanat Allah. Jadi itu berarti eksistensial. Gaya berdoa yang eksistensial itu gaya berdoa yang anytime kita bersama Allah, kita dialog terus, berkomunikasi terus, dan menghidupkan keinginannya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya tadi saya bilang setiap detik kehidupan kita itu harusnya berdoa. Mau belajar, berdoa. Mau ngaji sini, Allah diajak sambil berdoa, ya Allah. Mau minum juga tadi, ya Allah saya mau minum untuk menghilangkan haus, semoga Engkau meridhai. Pokoknya Allah terlibat terus detik demi detik kehidupanmu. Itu namanya eksistensial. Jadi mengajak Allah, bersama Allah di ruang dan waktu kapanpun. Itu jenis doa yang ketiga. Jadi orang yang sudah bisa ada di level ini, setiap detik kehidupannya selalu bisa connect dengan Allah. Yang saya tadi sebut, sinyalnya sangat kuat dia. Jadi apakah dia ngantuk, apakah dia bangun tidur, apakah dia makan, apakah dia minum, apakah dia selalu dia connect-nya sama Allah. Nah, ini namanya mode eksistensial. Berdoa secara eksistensial. Allah mewarnai eksistensi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita juga beribadah, bersyukur, tapi juga berjuang, berusaha sebagai khalifah secara eksistensial. Oke,
Jadi ada doa model peminta-minta, ada doa model pujangga, ada doa model eksistensial. Selama ini kita ada di mana? Silahkan muhasabah sendiri-sendiri. Terus strukturnya. Yang pertama ini mudah, permohonan. Permohonan itu bahasa kasar dari perintah. Berdoa itu semacam kita memerintah Allah. Rabbighfir warham. Nah, itu kan, ya Allah ampunilah, ya Allah beri aku kasih sayang, ya Allah rahmatilah, ya Allah. Itu merintah. Ya untungnya Allah itu memang sangat sayang pada kita. Kalau enggak kan kamu sudah dijawab, sebagai apa kamu merintah-merintah saya? Ya, kamu kan sering jawab gitu, sebagai apa kamu merintah-merintah? Tapi Allah enggak. Allah senang kalau ada hambanya minta. Jadi ingin diberi sesuatu atau dilindungi dari sesuatu. Itu gaya pertama. Itu di situ saya contohkan doa dari surat Hud. Mungkin ada yang mau menggunakan doa ini. Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilmun. Ya Allah, aku berlindung padamu untuk meminta apa-apa yang aku tidak tahu. Jadi ma laisa li bihi ilmun. Ya Allah, semoga saya jadi presiden. Presiden itu apa sih? Tidak tahu saya. Itu malai sali bihi ilmun. Kamu tidak ngerti kok minta. Ya Allah, hancurkan dia, runtuhkan dia. Loh, kamu ngerti tidak duduk persoalannya? Tidak tahu. Malai sali bihi ilmun. Semoga aku tidak minta padamu yang aku tidak tahu ini minta apa, manfaatnya apa, gunanya apa, mudorotnya apa. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khosirin. Kenapa sih jangan minta yang tidak tahu? Karena kalau minta yang tidak tahu itu bisa jadi kita jatuh dalam kerugian. Minal khosirin, kalau Allah tidak mengampuni dan memberi rahmat kita. Nah, ini doa dari surat Hud. Ini memerintahkan Allah untuk lindungi aku dari meminta yang tanpa ilmu. Kalau ini ya kayak tadi, merintah yang setengah ngerayu. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah, sayangilah, Engkau yang maha penyayang. Tolong ambilkan minum, engkau cakep deh. Nah, itu cara minta yang semacam itu. Jadi ini struktur doa yang pertama. To the point, mohon inginnya apa, keinginannya apa, sampaikan. Jangan khawatir, tetap ud'uni astajib lakum. Allah suka kalau dimintain apa-apa. Oke, terus ini gaya pertama. Gaya kedua, gaya munajat. Munajat itu kalau bahasanya anak gaul hari ini mungkin semacam curhat. Tidak terang-terangan minta, tapi di balik itu ada permohonan. Misalnya yang pertama itu Ali bin Abi Thalib. Ilahi la in jallat wa jannat khoti'ati fa'afuka an dzambi ajallu wa awsa. Katanya Ali bin Abi Thalib, wahai Tuhanku, meskipun telah nyata, meskipun telah banyak salahku, tapi ampunanmu pada dosa-dosa lebih cepat dan lebih luas. Nah, itu kan tidak ada mintanya, dia tidak minta, dia cuma bilang aja, ya Allah, dosaku banyak, sudah terkumpul di mana-mana, tapi aku yakin ampunanmu lebih luas dan lebih cepat. Nah, ini kan kayak orang curhat.
Kamu ini orang ganteng, kamu ini orang baik, anak soleh ini. Karena yang dibilangin gitu kan terus mikir, oh ya kamu butuh uang berapa gitu. Jadi kamu tidak minta aja langsung tanggap. Allah tahu kan apa yang ada dalam hatimu. Tapi ini gayanya gaya curhat. Sama kayak itu yang nomor 2. Kalau ini Robi'ah, kemarin waktu Robi'ah kayak Allahumma ja'alil jannata li akhibbaika wa nara li a'daika amma ana fahasbi anta. Ini kan curhat. Ya Allah, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Ya Allah, jadikanlah surga untuk para pecintamu dan neraka untuk musuh-musuhmu. Sedangkan aku telah cukup dengan engkau. Oh, ini kan tidak minta apa-apa dia. Aku engkau saja ya Allah. Wong Allah itu punya segalanya, ngerti segalanya. Tidak minta juga Allah tahu. Jadi meskipun cuma melipir-melipir, nyindir-nyindir, ngomong apa gitu kan, kamu sudah tahu. Kalau temenmu gitu kan kamu ngerti. Ini ngomong ini paling ada maunya, ngerti aku. Itu temen, apalagi Allah. Jadi gaya semacam ini namanya munajat. Kalau yang terakhir itu atau ilah Sakandari. Ilahi ma akrobaka minni wa ma abadani angka wa ana ahwaju ma akunu ilaika. Ya Allah, betapa dekat engkau dariku, namun betapa jauh aku darimu. Padahal aku yang lebih butuh padamu. Itu yang saya sebut tadi ya, kita sering jual mahal itu kan. Allah itu ingin kita dekat, mendekat-dekat ke kita, tapi gayanya kita kayak tidak butuh. Padahal harusnya kita sangat butuh sama Allah. Jadi ma akrobaka minni wa ma abadani angka. Kok aku ini selalu menjauh darimu ya Allah? Engkau mendekat-dekat terus, tiap hari manggil-manggil, tapi aku menjauh-jauh terus. Padahal aku sangat butuh denganmu dibandingkan engkau padaku. Tidak mungkin Allah butuh kita, Allah maha kaya. Jadi sebenarnya yang kalau dari sisi kebutuhan kita yang butuh, cuma yang mendekat-dekat manggil-manggil selalu ke Allah. Itu munajatnya Imam Athaillah Sakandari. Ini gaya semacam ini namanya munajat. Rasulullah juga pernah munajat. Kalau ada yang mau, tiba-tiba tadi saya sisipkan hadis tentang munajatnya Rasulullah waktu beliau ini fase paling pahit dalam kehidupannya Rasulullah. Setelah meninggal oleh Abu Thalib. Itu ada hadis riwayatnya Abdullah bin Ja'far. Setelah Abu Thalib meninggal, Rasulullah berangkat dakwah ke Taif, jalan kaki. Cuma di sana nanti dilempari batu, ditolak, mengalami penderitaan yang luar biasa di sana. Terus Nabi di situ bunyi hadisnya, fa'ata willa sajaratin fasolla rokaata. Ini Nabi istirahat di bawah pohon, sholat 2 rakaat, kemudian kola. Ini yang saya sebut bermunajat. Jadi tidak minta apa-apa, cuma mengadukan masalah. Allahumma ilaika asku du'fa quwati. Ya Allah, aku mengeluhkan, aku mengadukan lemahnya kekuatanku, wa qillata khilati, dan sedikitnya dayaku, wa hawani alan nas, dan kehinaanku di mata manusia. Ya arhamar rahimin, anta arhamu bi, wahai yang maha Rahman Rahim, engkau pasti menyayangiku. Ila man takilni ila aduin yatahajjamuni yatajahamuni am ila koribin malak tahu amri. Kepada siapapun engkau bawa aku, pada orang yang akan menyiksaku, menyerangku, atau kepada orang yang akan mengurungku, memilikiku,
Ini kalimat selanjutnya sangat terkenal. In lam takun wabbana alayya fala ubali. Jadi katanya Rasulullah, kemanapun kau bawa nasibku, kepada orang yang akan menyiksaku, orang yang akan mengurungku, terserah saja. Kalau engkau tidak murka padaku ya Allah, maka aku tidak peduli. In lam takun hudbana alayya fala ubali Wira anna afiyataka hiya awsa'uli. Selain bahwa ampunanmu pasti lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dzulumat. Aku berlindung pada cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan. Wa soluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan menjadi beres segala urusan dunia dan akhirat. Antum zilabi, untuk tidak engkau turunkan padaku hudbaka, murkamu, au takhulla alayya suhtuka, atau jatuh padaku murkamu. Lakal ubba hatta tardo, aku hanya akan merengek, aku hanya akan merayu padamu sampai engkau ridho. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali darimu, karenamu. Nah, ini munajatnya Rasulullah. Kalau teman-teman sedang punya masalah besar yang kita tidak punya daya apa-apa untuk mengatasinya, boleh digunakan. Ini munajat dari Rasulullah. Kalau merasa semua jalan buntu, gunakan munajat ini untuk mendekat ke Allah. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rumusnya, in lam takun hudbana alayya fala ubali. Maksudnya apa? Jangan murka padaku ya Allah, aku ini memang lemah, aku ini memang hina di mata manusia yang lain. Tugas-tugasku masih belum beres semua. Jangan murka padaku, dan aku yakin ampunanmu lebih luas dari semuanya. Nah, ini contoh munajat. Ya, sering-seringlah munajat sama Allah untuk menjalin kedekatan. Kalau hanya minta itu bagus, tapi memohon itu menunjukkan masih ada jarak. Beda kalau sudah curhat, itu menunjukkan kedekatan. Kalau kita bisa ngobrol dikit-dikit, itu akan dekat dengan Allah. Jadi sering-sering ini latihan curhat sama Allah. Boleh ditulis, boleh diucapkan, boleh diungkapkan. Tidak apa-apa nanti malam-malam kamu munajat sama Allah. Kalau temenmu ini anak ngomong sendiri, jangan-jangan. Biar aja dianggap gitu. Yang penting kita sedang asyik sama Allah. Oke, gaya kedua doa munajat. Gaya ketiga, ini populer ya, zikir. Zikir ini memohon pada Allah biasanya diwakili dengan menyebut nama-namanya Allah atau memuji Allah. Jadi zikir itu kan dari kata-kata ingat pada Allah, sifat-sifatnya, kehadirannya, kesuciannya, kemahaterpujiannya, maha besarnya. Kemudian ingat ini diungkapkan dengan kata-kata atau ditegaskan tidak dengan kata tapi dalam kalbu, dalam hati. Itu zikir. Apa zikir? Doa ya. Konotasinya zikir itu doa. Misalnya Asmaul Husna, itu kan diucapkan sesuai kebutuhanmu. Kalau butuh ketentraman, kasih sayang, cinta, Rahman, Rahimnya yang sering disebut. Butuh keadilan ya sebut aja nama Allah Al-Adlu. Butuh apa, sebut sesuai kebutuhan. Jadi Allah itu kan sifat-sifatnya banyak, nama-namanya banyak. Sebut itu sesuai kebutuhan, zikirkan itu sesuai kebutuhan. Nah, itu namanya zikir. Termasuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil,
ungkapkan itu berulang-ulang, itu namanya zikir. Tapi sebenarnya di balik itu kan ada tujuannya, ada konotasi doanya. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, 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 itu kan ada konotasi doanya. Wahai Tuhan yang maha suci, sucikanlah aku dari dosa-dosa. La ilaha illallah, wahai satu-satunya Tuhan, aku pasrahkan padamu semua urusanku. Di balik itu semua ada konotasi doa-doa. Jadi makanya kalau dalam cerita-cerita para wali, kekasih Allah, orang-orang yang dekat sama Allah, itu kan batinnya, mulutnya selalu berzikir. Selalu yang disebut Allah, karena mereka dekat sama Allah, bisa berkomunikasi anytime. Komunikasi sama Allah itu kan yang disebut doa. Makanya dari mulutnya keluar subhanallah. Mungkin ada yang alhamdulillah, kan ada terkenal itu kan ulama kiai yang selalu dari mulutnya keluar alhamdulillah. Mengalami apapun, melihat apapun, terjadi apapun, yang keluar dari mulutnya alhamdulillah. Ungkapan rasa syukur pada Allah. Nah, bisa dibiasakan. Kalau dibiasakan jadi kebiasaan batinmu, kebiasaan mulutmu, nanti kalau dalam dunia sufi itu ada bahkan sampai aliran darahmu akan berzikir. Ya silahkan dibiasakan dulu lewat mulutnya, tidak apa-apa, diam-diam kamu zikir. Meskipun tidak harus demonstratif, nanti kamu ke kampus membawa tasbih, kodi, terus subhanallah, subhanallah, nanti koncomu bubar. Ya, jadi biasakan, paling tidak batinnya. Kalau lagi diem, tidak ngapa-ngapain, mungkin tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, bunyikan zikir di kepalamu, sebut namanya, yang kamu minat, yang kamu sesuai terus. Jadi kalau batinmu ini sering menyebut namanya, akan jadi kebiasaan. Sama kayak mulutmu. Kalau mulutmu terbiasa menyebut namanya Allah, itu ada apapun yang keluar ya Allah. Tapi biasa miso, ya miso. Jadi di mana dia dibiasakan, itu yang lancar keluar. Oke. Ya tidak usah malu dan tidak usah apa ya kan, sekarang kadang-kadang ada kamu mulai latihan sedikit-sedikit subhanallah, astagfirullah, itu nanti kamu mesti diketawain awalnya, ya tidak apa-apa, wong ya latihan. Oke, jadi struktur doa ada yang model permohonan, ada yang model munajat, ada yang model zikir. Kalau digambar prosesnya bisa semacam ini. Jadi doa itu diawali dari permohonan, kemudian percaya, kemudian terima hasilnya. Jadi permohonan itu pasti tadi ya. Ada 3 model tadi itu permohonan. Jangan lupa tahap kedua, belief, percaya. Banyak orang berdoa tapi tidak percaya. Tidak percaya itu tidak yakin doanya dikabulkan. Nah kalau dia sendiri tidak yakin, bagaimana Allah akan mengabulkan? Nanti Allah ragu-ragu. Nah kamu tidak yakin, nanti kamu tak kabulin benar, kamu malah grogi. Ya kan? Kan banyak di antara kita yang tidak yakin, ya Allah beri aku suami yang soleh, yang bisa. Kok bisa ya, wong saya itu kayak gini aja loh. Halo, wong kamu sendiri ragu-ragu. Nanti kalau Allah nanti tak kasih suami soleh bener, nanti malah bingung. Salah dewe kamu berdoanya tidak 100%. Saya sering bilang ya, kalau kamu yakinnya 50%, ya Allah datangnya 50%. Kalau kamu yakinnya 80%, Allah datangnya 80%. Harusnya kamu dapatnya 100% soleh, cuma dapatnya akhirnya cuma 80% solehnya. Atau 20%, tergantung permintaanmu. Dari mana? Dari batinmu.
Pak saya itu ya sudah tiap hari berdoa, selamat, berdoa, tentram. Kok masih aja HP hilang, masih aja dompet hilang. Apa nggak dikabulkan Pak? Loh kamu waktu berdoa itu sadar nggak sih kalau minta keselamatan? Ya enggak Pak, ya pokoknya hafal gitu aja dibaca. Pokoknya Robbana Atina lah Pak, sapu jagat, monotok. Iya. Kan itu kebaikan dapat semua Pak. Iya, cuma lah kamu doanya aja nggak sadar. Bagaimana akan diberi? Jangankan tahu yang diucapkan, berdoanya sendiri dalam keadaan tidak sadar. Formalitas otomatis begitu. Kan sering otomatis habis sholat kamu subhanallah, subhanallah, nanti begitu doa Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ngerti minta apa, yang diinginkan apa, dalam rangka apa. Apalagi yang kadang-kadang makmum itu kan, saya zaman aliyah itu pernah terpaksa berdoa padahal tidak hafal. Jadi doa habis tarawih itu detailnya gimana, pokoknya diunekin buru-buru nih wae. Taqabbal minna sholatana, amin. Syamana, amin. Iya. Jangan orang ngerti, imam ora hafal, tapi salah orang ngerti. Ya, kadang-kadang kita di belakang tidak ngerti. Imamnya minta apa, ya kadang tidak dengar, pokoknya diamini wae. Imamnya ya trik bisa apa le. Oke. Jadi belief level 2-nya harus yakin, harus mantap Allah mengabulkan. Nanti di belakang ada caranya memahami bagaimana Allah mengabulkan doa. Dan yang terakhir receive, terima saja hasilnya. Jangan komplain. Pasti dikabulkan doamu. Cuma tidak selalu persis seperti yang ada di anganmu. Kenapa begitu nanti dijelaskan di belakang. Tapi pertama-tama terima, dan hasilnya kayak gimana pun terima saja. Pengabulan doamu. Jadi yang penting ask, believe, receive. Mintalah, percayalah dikabulkan, dan terimalah hasilnya. Apapun bentuknya. Nah, jadi berdoa itu. Begitu doa dikabulkan, biasanya ada kebahagiaan lebih. Kalian mengalami kesuksesan sesuatu yang itu didahului dengan doa, itu rasanya beda dengan yang tidak didahului doa. Itu yang saya sebut kenikmatan terkabulnya doa. Sama-sama dapat suami apa istri cakep, itu kalau sebelumnya kamu berdoa minta suami atau istri cakep dan dapat beneran, dengan yang tidak berdoa, itu rasanya beda. Yang berdoa apa? Imannya tambah kuat. Itu salah satu manisnya keimanan di situ. Alhamdulillah, berarti Allah masih sayang padaku. Allah perhatian padaku. Itu luar biasa. Rasa semacam ini luar biasa. Karena kalau tidak ada doa, itu kan rasanya kayak kebetulan saja. Ya kebetulan Pak dapat istri cantik. Saya itu tidak nyari loh Pak. Ya, tidak enak kan rasanya kayak ngono. Tapi kalau ada doanya, wah ini yang saya minta Pak. Saya sejak puluhan tahun yang lalu sudah berdoa. Nah, itu kan rasanya lega. Jadi salah satu bukti dari keimanan, buah manisnya iman kita. Kemudian yang kedua ada efeknya. Efeknya apa? Oh, berarti benar. Kita harus satu-satunya tempat bersandar hanya Allah. Kalau dikalkulasi rasional, tidak mungkin saya bisa dapat yang ini. Wong saya cuma gini aja kok. Itu kan ada kebebasan dari yang non-ilahi. Jadi doa dikabulkan itu saat itu juga kita punya keyakinan bahwa memang tidak boleh tergantung sama dunia.
Yang menentukan segalanya itu Allah. Itu jadi orang mengalami kebebasan. Berarti mulai besok-besok aku tidak akan bergantung lagi pada apapun selain pada Allah. Buktinya sekarang ini loh, keinginanku dikabulkan. Yang ketiga dan keempat ini mirip. Kedekatan, perhatian, dan ridhonya Allah. Berarti Allah perhatian ya sama aku. Apa sih istimewanya aku kok Allah selalu memberikan perhatian padaku? Itu rasanya luar biasa. Kamu diperhatikan dosen aja kan seneng, apalagi merasa diperhatikan Allah. Ya kecuali diperhatikan dosen karena nggak lulus-lulus, nggak pernah masuk. Ya. Jadi kamu merasa, Allah mengerti kebutuhanku, apa yang aku minta diberikan. Itu kedekatan dan perhatian dari Allah. Itu rasanya enak. Dan yang terakhir, kamu yakin Allah ridho dengan pemberiannya. Kalau yang tidak didahului doa, kamu harus kalkulasi dulu. Ini kira-kira Allah ridho enggak ya? Tapi kalau diawali dengan doa dan terbukti cocok dengan yang kamu doakan selama ini, kamu bisa cepat yakin bahwa Allah ridho karena ini cocok dengan doaku selama ini. Allah meridhoi, makanya diberikan. Nah, ini diantara kenikmatan terkabulnya doa. Maka berdoalah yang banyak tentang hal apapun. Kalau tidak bisa sampai detail, ya doa lebih luas, lebih bagus. Karena nanti kena semua. Ya Allah, berikan aku hidup yang aman, nyaman. Ini kan lebih luas daripada sangat spesifik. Kalau sangat spesifik, kamu butuh menyebut banyak hal. Ya Allah, semoga mata kuliah ini lulus dengan nilai minimal amin ya Allah. Kalau yang ya terlalu detail itu nanti tidak enak. Lebih enak umum. Misalnya, ya Allah semoga studiku sukses. Nah itu nanti manifestasi apa saja dari studimu yang menunjukkan keberhasilan bisa kamu sambungkan dengan pengabulan doamu tadi. Itu lebih luas. Jadi biar apa? Biar bisa merasakan nikmatnya terkabulnya doa. Terus nah, sekarang ada beberapa filosofi doa yang harus kita cermati. Yang pertama dari Søren Kierkegaard, filosof eksistensial. Katanya Kierkegaard, prayer does not change God, but it changes him who praise. Jadi ada yang mengkritik doa itu, loh kalau orang berdoa kemudian dikabulkan, itu apa berarti Allah berubah pendirian? Maksudnya Allah ini bisa dipengaruhi. Yaitu kalau dalam filsafat jawabannya banyak. Jadi yang pertama ya Allah itu ada yang bilang enggak, Allah enggak dipengaruhi karena semuanya sudah dalam skenarionya Allah. Itu jawaban pertama. Termasuk kamu berdoa, itu skenarionya Allah. Kamu berdoa dan nanti dikabulkan, itu skenarionya Allah. Kalau Allah enggak ingin memberikan kamu A, batinmu tidak akan diarahkan untuk kamu berdoa meminta A. Kamu berdoa meminta A itu memang dirancang oleh Allah, kamu besok akan dapat A. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, apa Allah bisa berubah atau tidak? Loh, enggak. Pengetahuannya Allah itu beda dengan pengetahuan kita. Kita menyebutnya berubah, tapi sebenarnya enggak berubah. Allah itu menakdirkan alternatif-alternatif dan kita yang milih. Kayak minggu lalu ya. Jadi kita itu oleh Allah diberi pilihan-pilihan yang setiap pilihan ada efeknya.
Ketika kita berdoa meminta sesuatu, ini sebenarnya sedang menghidupkan salah satu pilihan ini. Nah, mana yang kita pilih ya sesuai yang kita inginkan, dan itu yang jalan. Mana yang tidak kita pilih akhirnya tidak jadi aktual. Jadi itu kayak tombol-tombol, mana yang kita pencet itulah nanti yang nyala. Dan semuanya masih dalam kerangka ketentuannya Allah. Nanti ada yang bilang ini perspektif. Perspektif itu ya dari sisi Allah semua sudah ditentukan, tapi dari sisi manusia tidak. Pak, semuanya kan sudah takdir. Iya, dari sudut pandangnya Allah itu semua sudah diskenario, tapi kita tidak tahu skenarionya Allah yang mana. Kalau ada yang bilang, Pak, saya tidak usah ngapa-ngapain, kan kalau Allah menakdirkan sukses, ya nanti sukses. Oh, kalau kamu tidak ngapa-ngapain, kelihatannya Allah menakdirkanmu males. Ya, sederhananya kan begitu. Karena kita tidak tahu. Yang jelas kamu sekarang tidak ngapa-ngapain, berarti takdirmu sekarang jadi orang malas. Besok ya tidak tahu. Yang semuanya kuasanya Allah. Dan gitu. Saya sering cerita, hidup ini untuk mempertautkan perdebatan Qadariyah sama Jabariyah itu, hidup ini ada modalnya, ada usahanya, ada hasilnya. Modal dari Allah, usaha dari kita, hasil kembali ke Allah lagi. Kita dikasih modal akal, berpikir atau tidak itu usaha kita, hasil pikiran apa itu Allah yang menentukan. Kita dikasih modal akal, belajar atau tidak di tangan kita, lulus atau tidak di tangan Allah. Cuma kalau kita belajar, ada kemungkinan lulus, ada kemungkinan tidak di tangan Allah. Hanya saja kalau kita tidak belajar, kemungkinannya cuma tidak lulus. Nah, ini logika ini kalau di ilmu teologi namanya ini sunnatullah. Jadi sunnatullah itu kalau kamu belajar bisa lulus, bisa enggak. Dan itu kembali ke Allah. Tapi kalau kamu tidak belajar ya kemungkinannya tidak lulus. Kayak kalau kamu kawin bisa punya anak, bisa tidak punya anak. Tapi kalau kamu tidak kawin ya kemungkinannya tinggal tidak punya anak. Kalau punya anak berarti yo kawin, bukan nikah loh ya, tadi contohnya kawin. Orang kawin itu kan bisa punya anak, bisa tidak punya anak. Oke, jadi prayer, nah katanya Kierkegaard, prayer does not change God, but it changes him who prays. Jadi orang yang berdoa itu kamu tidak usah mikir, Pak ini mengintervensi Allah, ini mengubah Allah, tidak usah mikir ke sana. Doa itu yang jelas mengubahmu yang berdoa. Tadi loh, doa itu membuat orang sadar tentang dirinya, yang banyak kelemahan, yang tidak pantas sombong, yang mau tidak mau butuh pertolongannya Allah untuk memenuhi semua yang diinginkan. Ini loh yang berubah. Dari manusia yang merasa bisa apa-apa, sekarang tahu bahwa dirinya lemah. Nah itu kan nanti mengubah total perilaku. Makanya it change him who prays. Kamu akan berubah. Orang yang sadar dengan doa, sadar hakikat doa, tidak mungkin sombong. Kalau ada orang sombong kok masih berdoa, itu kontradiktif. Katanya kamu kuat, katanya kamu jago, kok masih minta-minta. Katanya kamu pasti benar, katanya kamu orang besar, katanya kamu sudah. Kok masih minta-minta, itu kontradiksi. Orang yang berdoa itu harusnya tawadhu. Merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak berdaya. Itulah perubahan yang didapat dari doa. Jadi prayer does not change God, but it changes him who prays. Ajaran kedua,
Prayer is not asking, it is a longing of the soul. Kalau ini dari Gandhi. Doa itu hakikatnya sebenarnya bukan minta, tapi kerinduan jiwa. Jadi kerinduan jiwa, untuk jiwamu itu sebenarnya merindukan Tuhan, merindukan Allah. It is longing of the soul. It is daily admission. Pengakuan setiap hari akan kelemahanmu. Tadi sudah dijelaskan di depan. Nah, yang terakhir ini yang kita perhatikan. It is better, lebih baik berdoa to have a heart without word. Hatinya hadir meskipun tidak terungkapkan lewat kata, dibandingkan words without a heart. Kalau word without heart itu kayak doa formalitas tadi. Jadi lebih baik berdoa itu pertama-tama hadirkan hatinya. Serius apa yang kamu inginkan. Jadi to have heart without word tidak apa-apa. Tanpa harus diwakili oleh mulut dengan kata-kata tidak apa-apa. Tapi mau diwakilkan ke mulut keinginanmu apa, tidak apa-apa juga. Tapi jangan hatinya tidak hadir. Maksudnya apa? Serius, mantep, jelas yang kamu inginkan. Itu namanya hatinya hadir. Jadi berdoa pertama-tama perhatikan hatimu. Setiap kali berdoa kamu sadar enggak? Sholat itu sebenarnya 90% isinya itu doa-doa. Kamu sadar enggak? Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa. Itu kan doa semua. Tapi kan kamu waktu sholat kan enggak pernah itu pokoknya begitu. Sujud subhanallah subhanallah. Rabbi firli gitu doa. Itu berdoa lo ya. Yo, minta yang beneran ya Allah. Ampunilah aku kan gitu. Istighfar. Istighfar yang serius biar Allah mengampuni beneran dosa kita. Oke. Itu petuah dari Gandhi. Kemudian hati-hati jatuh ke sini. Many people pray as if God were a big aspirin pill. They come only when they hurt. Jadi Allah itu diperlakukan kayak pil, obat sakit kepala. Kalau butuh saja didekati. Kalau pas tidak butuh dilupakan. Nah, banyak orang berdoa semacam ini. Kalau sedang susah, sedang banyak masalah, wah berdoanya mantep, nangis-nangis di itu pokoknya. Tapi begitu semua masalah selesai, lupa dia. Allah tidak dibutuhkan lagi, semua urusan sudah beres. Jadi di situ Allah itu seperti big aspirin pill, seperti pil obat sakit kepala yang besar. Kalau di Indonesia mungkin lebih populer Paramek. Ayo, masa Gusti Allah dipadake Paramek ya. Kalau pas pusing aja dicari-cari, kalau tidak pusing dicuekin. Nah, jangan. Karena tidak ada, kalau mengingat eksistensi manusia tadi, tidak ada hidup kita yang tidak butuh Allah setiap detiknya. Maka jangan jadikan Allah kayak pil. Kalau teman tidak apa-apa lah. Mungkin ada teman yang posisinya kayak pil. Kalau lagi galau dicari-cari, kalau lagi seneng dicuekin aja. Kalau pas lagi tidak punya uang dicari-cari, lagi kita banyak duit dilupakan aja daripada disuruh nraktir. Nah, jadi kalau Allah jangan. Dia harus selalu ikut biar tidak kayak big aspirin pill. Nah, ini juga ada quote bagus tentang doa, filosofi selanjutnya. Kalau ini ngajari kita, do not pray for easy life, pray to be stronger man. Jangan berdoa minta hidup yang mudah, tapi berdoalah untuk jadi orang yang kuat.
menghadapi persoalan-persoalan besar. Karena kalau kamu minta hidup yang mudah, ya nanti kamu hidup di level rendah terus. Nah, ya Allah, beri aku soal-soal ujian yang gampang. Ya kamu SD terus. Ya, jadi mintalah kamu tangguh bisa menjawab soal level perguruan tinggi. Jadi ya tidak apa-apa kita berdoa, mudahkanlah urusanku. Tapi berdoa juga, buatlah aku kuat menghadapi urusan ini. Kalau nanti urusannya dimudahkan, kamu tidak naik level. Kamu di urusan gampang, terus waktu urusan sulit, wah ini sulit ya Allah, kasih yang mudah aja. Ya, kamu dikasih yang mudah terus. Tidak kaya-kaya, tidak sukses-sukses nanti kamu. Cari aman terus. Do not pray for tasks equal to your power, pray for powers equal to your task. Jangan berdoa minta hal-hal yang sesuai dengan kekuatanmu. Wong kamu itu lemah. Tapi mintalah kekuatan yang sesuai dengan tugas-tugasmu. Jadi jangan minta dosennya menurunkan standar nilai, tapi mintalah kamu yang bisa jawab pertanyaan dosennya di standar tinggi. Jadi hidupmu biar naik kelas. Kan banyak orang itu waktu ada kesulitan, ya Allah minta kemudahan, cuma kemudahannya bukan berarti kesulitannya diturunkan levelnya, tapi dirimu yang kuat menghadapi kesulitan itu. Sehingga yang semula rasanya berat sekali, sekarang rasanya enteng. Alah, kalau soal kayak gini simple. Sampai ke level itu. Jadi mintalah kamu yang kuat, yang berdaya, bukan level ujiannya yang diturunkan. Oke, itu nasihat selanjutnya, filosofi doa yang selanjutnya. Kalau ini ini disebut sincerity prayer. Ini doa klasik, doa lama. Seorang teolog namanya Reinhard Niebuhr. Doa ini populer sekali. Isinya doa ini nanti ada beberapa filosofi di sini. Saya baca Indonesianya aja ya nanti, daripada telingamu keriting bolak-balik dengerin Inggris. Jadi, ya Tuhan, berikan aku keikhlasan menerima segala yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah segala yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Jadi ada orang yang berdoa cuma mungkin doanya sia-sia karena dia minta sesuatu yang tidak bisa diubah, yang tidak mungkin dikabulkan. Ya macam-macam, banyak hal kan yang sifatnya ijbari. Ijbari itu trimonen, hasilnya begitu. Misalnya saya lahir dari anak desa, misalnya ya Allah, mbok saya itu lahir dari anak kota, itu ndak iso, wis asli ini desa yang desa wae. Ya, misalnya kamu nonton TV drama Korea, orang Korea kok cakep-cakep, ya Allah, mbok aku kayak orang Korea, ndak bisa. Sudah aslimu begitu. Nah itu jangan minta mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah. Nanti kamu stres sendiri loh. Nanti kamu stres gara-gara tidak bisa kayak bintang film Korea. Jangan minta sesuatu yang tidak bisa diubah. Ada hal yang ya trimonen, jangan dikomplain. Tapi ada banyak hal yang lain yang ini bisa diubah. Ubahlah. Pak, saya ujian ini kok jelek terus ya Pak. Jangan-jangan memang takdir Pak. Loh, enggak. Ini sesuatu yang bisa kamu ubah, tergantung ketekunanmu, keseriusanmu. Kalau ini bisa diubah. Cuma kalau tadi kamu ganteng apa jelek, tadi ya paten. Jadi jangan minta yang tidak bisa diubah, ubahlah yang
bisa diubah. Untuk yang pertama kamu butuh keikhlasan. Wis ikhlas wae, memang levelmu segitu. Tapi untuk yang kedua, beranilah untuk mengubah. Nah ini loh. Jadi kalau berdoa, kamu harus ngerti ranahnya. Nah terakhir, untuk tahu mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah, kita butuh namanya kebijaksanaan. Ini yang dicintai oleh filsafat. Filsafat itu kan cinta kebijaksanaan. Jadi keikhlasan, keberanian, kebijaksanaan. Keikhlasan menerima yang tidak bisa diubah, keberanian bergerak mengubah yang bisa diubah, dan kebijaksanaan untuk tahu bedanya. Jadi menghadapi apapun, sensormu harus kuat. Ini bisa diubah apa enggak? Kalau masih bisa diubah, berani kamu mengubah. Tapi kalau enggak bisa, ini sudah mau tidak mau harus ini, kamu punya keikhlasan untuk menghadapinya. Nah, sensor tadi yang bisa mendeteksi apa namanya kebijaksanaan. Nah, misalnya ngaji ini berakhirnya jam 10. Itu jam 10 itu Pak, sesuatu yang bisa diubah apa tidak? Saya sudah ngantuk ini Pak. Sama, saya juga capek. Nah, kok dipaksa harus jam 10? Jangan-jangan kita salah deteksi. Ya, selesai jam 10 berarti apa? Sesuatu yang bisa diubah. Oke, kalau gitu selesainya minggu depan jam 11 ya. Nah, itu kan ternyata bisa diubah. Tuh. Ada yang memang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu yang sudah paten-paten ini sudah. Mungkin yang kalau bahasa agama namanya ijbari. Yang kita tidak dosa karena itu, tidak dianggap jelek karena itu. Ya kayak wajahmu tadi misalnya tidak terlalu cakep, itu kan tidak dosa. Kalau ada yang bilang, kamu kok jelek sih, tidak apa-apa, tidak dosa kok. Iya. Ngapain kamu takut wong itu? Ya memang dari pabriknya begitu. Bukan sesuatu yang dosa. Beda sama lawannya ijbari itu kan ikhtiari. Ikhtiari ini yang bisa diubah tadi. Ijbari itu kalau filsafat moral namanya kholak. Kalau ikhtiari namanya khuluk. Nanti hasilnya namanya akhlak. Kalau akhlak diusahakan, tidak bisa diterima begitu saja. Karena dia ikhtiari, makanya ada baik, ada buruk. Beda sama kholak. Kalau kholak ini ijbari. Saya misalnya ya tingginya cuma segitu. Bisa ndak ya saya tingginya kayak sekolah bintang film yang tinggi besar gagah itu, daripada waktuku habis untuk meninggikan badan. Banyak hal yang lain yang bisa bermanfaat. Toh yang tinggi apa tidak kan masuk kategori ijbari. Tidak dosa, tidak salah. Nah, ini yang hikmahnya dari doa ini, sincerity prayer, doa keikhlasan. Jadi hidup ini kamu butuh 3 bekal: keikhlasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ikhlas menerima yang sudah jadi ketetapan. Ketetapan itu termasuk yang sudah diusahakan terus ketemu hasilnya. Itu keikhlasan namanya. Kemudian kepercayaan, keberanian untuk yang berubah. Dan yang ketiga kebijaksanaan. Oke, terus nah ini tadi yang saya sebut filosofi doa yang terkabulnya tidak selalu persis keinginan kita. Jadi tidak plek sesuai yang diinginkan. Kenapa sih kadang-kadang kita minta apa, dikasihnya apa? Kenapa orang berdoa itu kok tidak katanya Allah setiap berdoa dikabulkan? Iya, tapi banyak hal
banyak pertimbangan. Kalau dikabulkan semua malah tidak jalan. Perang antara Amerika sama Irak, orang Irak berdoa supaya menang, orang Amerika berdoa supaya menang. Itu kan tidak mungkin terkabul semua. Wah, dalam perang ini menang semua kan tidak ada. Ya mesti ada yang menang, ada yang kalah. Malah tidak masuk akal kalau menang semua. Yang satu berdoa, semoga engkau celaka. Ya engkau yang celaka. Itu kan nggak bisa bareng-bareng. Ada pasti. Dan Allah mengabulkan, itu pertimbangannya banyak. Kalau kamu kan pertimbangannya yang kamu pahami saja. Sejauh yang kamu pahami. Ya Allah, melihat situasi ngaji kayak gini, saya berdoa semoga besok boleh ngaji ngerokok di dalam, duduk di depan. Misalnya, kalau saya tidak ngerokok, tidak bisa ya Pak. Cuma kalau di belakang ngerokok tidak kedengeran. Jadi saya berdoa semoga besok boleh ngerokok. Sementara temanmu yang lain, ya Allah semoga tidak ada yang ngerokok di dalam masjid, saya tidak betah. Loh ini kan dua-duanya berdoa, dikabulkan semua kan tidak mungkin. Tidak mungkin, oh di depan juga boleh, juga tidak boleh. Itu kan tidak mungkin, kontradiksi. Pasti ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Atau mungkin dikabulkan setengah. Pertimbangannya banyak. Allah ngerti skupnya luas. Kamu minta, ya Allah semoga aku lulusnya kumlot cepat, tercepat, terbaik gitu kan. Mungkin Allah mengabulkannya setengah. Ya setengah kumlot, setengah cepat, setengah baik. Ya, ya setengah-setengah itu ini loro berarti. Oke. Jadi Allah ngerti detail semuanya. Kita kan ngerti detail kepentingan kita saja. Jadi doa itu selalu dikabulkan. Tapi pengabulannya tidak selalu versi kita, bisa versi Allah. Misalnya perlombaan apa, ya Allah aku minta menang, yang sini juga minta menang. Oleh Allah dimenangkan yang ini dibatalkan, nggak jadi menang, kalah. Ya Allah kok kalah ya? Mungkin Allah ngerti, kalau kamu menang nanti malah mudarat buatmu. Atau loh, kamu tidak tak menangin sekarang, sebentar lagi ada perlombaan lebih gengsi, menangmu besok. Itu Allah yang tahu kan. Kita ngertinya marah-marahnya hanya karena di pertandingan ini aku kalah. Makanya kalau nonton sepak bola Indonesia kok kalah terus, belum. Itu mungkin iya. Mungkin besok itu pertandingan yang lebih besar, yang lebih besar dari Piala Dunia, mungkin Indonesia menang. Kalau cuma Piala Dunia belum. Nah, itu kan yang ngerti Allah, kita tidak tahu. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang kita ngertinya sekarang. Mungkin kamu nyari kerjaan di mana ditolak, kamu kecewa luar biasa, marah-marah kamu. Ya Allah, dosa apa aku? Kurang apa aku? Kan kamu gitu. Padahal mungkin bulan depan ada lowongan lebih bagus, gajinya lebih besar, malah bosnya jatuh cinta sama kamu misalnya. Jadi yang kemarin kamu sesali, kamu kutuk-kutuk, kamu alhamdulillah saya tidak masuk di yang kemarin, masuk yang sekarang. Tidak cuma dapat pekerjaan sak pabrik-pabrik. Loh, kenapa? Allah wawasannya jauh lebih luas dari kita. Pertimbangannya apa? Cintanya Allah sama kita. Tidak cuma dari segi pengabulan, dari segi waktu juga kadang-kadang kita sudah berdoa lama tidak dikabul-kabulkan. Siapa sih kita? Saya ngasih contoh ini. Tiba-tiba tadi saya ingat ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu berdoa minta dikaruniai anak sampai usia 90 tahun. Baru istrinya hamil. Lo bayangke sampai Simba umur 90.
Itu kan doanya di surat Maryam itu kan, Kul Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai lemah, wasta'alar ra'su syaiba, dan rambutku sudah mulai menyala oleh uban. Walam akun bidu'aika Rabbi syakiyya, dan aku tidak pernah menemukan engkau mengecewakan orang yang berdoa padamu. Oh, itu kan rayuannya ada di sini. Jadi aku tidak pernah melihat engkau mengecewakan orang yang minta padamu, orang yang berdoa padamu. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan aku takut penerus-penerusku setelah aku nanti tidak ada. Wa kana mro'ati akhiron, sementara istriku sudah renta, sudah sangat tua. Gimana ini? Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah padaku min ladunka, dari sisimu, waliya, seorang penerus, seorang anak. Loh, ini Nabi loh ya, minta pada Allah. Lama dikabulkannya, baru sampai tua baru dikabulkan. Apalagi kita, kamu tidak usah gaya. Minta segera dikabulkan. Itu saya tambah itu. Ada cerita bahwa Nabi Musa itu bisa mengalahkan Fir'aun itu setelah berdoa sekitar 40 tahun, yang berakhir dengan tenggelamnya Fir'aun. Bayangkan 40 tahun itu lama. Kamu mungkin sudah lahir, sudah punya anak, baru musuhnya kalah. Jadi, dan Allah ngerti benar pola-pola pengabulannya. Hanya kita yang tidak paham. Makanya tidak usah marah-marah, tidak usah putus asa. Kalau Pak saya itu sudah berdoa bertahun-tahun tidak dikabul-kabulkan. Banyak contohnya. Bahkan para nabi. Allah lebih ngerti. Kenapa belum? Kenapa nunggu waktu? Kenapa tidak sekarang? Pada saatnya mungkin kalau mau segera ya bisa saja. Kan ada cerita, saya ingat hadisnya Nabi dulu zaman saya sekolah sering diceritain itu. Hadis tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Itu kan, ini butuh pengabulan segera, karena kalau lama-lama kacau. Jadi 3 orang laki-laki. Ini yang cerita Nabi sendiri ini. Kalau di Bukhari Muslim itu ada hadisnya panjang sekali. Nabi sekali-sekali Nabi juga mendongeng pada sahabat-sahabatnya. Jadi suatu hari ada 3 laki-laki jalan-jalan, hujan. Ketika hujan mereka berteduh dalam gua. Tiba-tiba ada longsor, batu jatuh pas di depan gua. Mereka tidak bisa keluar, sudah 3-3-nya. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanya berdoa. Akhirnya disepakati, ayo kita masing-masing berdoa giliran untuk merayu Allah biar mengabulkan doa kita. Masing-masing ceritalah kebaikan yang pernah dilakukan secara ikhlas. Kayak gini bisa, strategi bisa dipakai. Kalau bahasa lainnya ini berarti berdoa dengan wasilah amal baik. Jadi orang pertama cerita, ya Allah, mohon pintu goanya dibukakan, saya mau keluar. Masa tidak sayang saya? Saya itu dulu pernah. Jadi saya itu penggembala kambing, punya anak kecil-kecil dan merawat 2 orang tua. Setiap kali pulang menggembala, saya perah susu kambing, saya kasih susu 2 orang tua saya, baru anak-anak saya. Urutannya selalu begitu. Nah, suatu ketika pulang dari gembalaan, mau ngasih minum orang tuanya sudah tidur. Anak-anaknya masih bangun. Tapi karena menghormati orang tua, dia nunggu orang tuanya sampai bangun. Anak-anaknya sudah minta susu, tidak boleh. Orang tua dulu.
Ditunggu sampai subuh baru orang tuanya bangun, anak-anaknya. Setelah ngasih orang tuanya baru anak-anaknya. Ya Allah, aku melakukan ini karenamu, ikhlas karena aku ngerti pahalanya menghargai orang tua. Kalau memang engkau berkenan, tolong bukakan pintu gua. Akhirnya pintu gua buka sedikit. Ini yang cerita Nabi. Cuma masih belum bisa untuk keluar, wong cuma sedikit. Orang kedua tampil, doanya sama, cuma dia pamer, ya Allah, satu ketika aku jatuh cinta pada anaknya pamanku. Ini perempuan cantiknya luar biasa. Cuma waktu saya dekati, waktu mau saya ajak iya, ya bahasanya memang diajak itu, bukan nikah loh ya, diajak memang. Terus dia bilang, kamu tidak boleh menyentuhku sebelum ngasih uang 100 dinar. Aku terus nyari uang, ya Allah, sampai dapat 100. Begitu dapat, tak kasihkan ke dia. Masuk kita ke kamar, tinggal eksekusi. Iya. Tiba-tiba dia bilang, loh, kamu kok nekat berani gini? Apa kamu tidak takut sama Allah? Saat itu juga aku sadar, ya Allah, dan meskipun kehilangan 100 dinar tidak apa-apa karena aku ingat padamu. Terus pergi. Jadi kalau yang saya lakukan ini mendapat ridhomu, engkau berkenan, bahwa ya Allah tolong digeser dikit aja lagi. Digeser lagi, tapi masih kurang. Untuk satu orang masih belum bisa. Akhirnya orang ketiga, kalau dia pamer, ya Allah, saya itu punya banyak pegawai. Suatu ketika saya ngasih gaji ke mereka, ada ketelingsut satu pegawai belum saya kasih gaji. Terus semuanya pulang kampung. Nah, gaji untuk pegawai yang satu ini, karena saya kan bisnismen, daripada ini uangnya nganggur, saya belikan ternak, belikan sapi. Ternyata sapinya beranak, terus jadi banyak. Jadi bisa gembalaan. Nah, satu ketika pegawai yang ketelisut tadi datang. Dia ingat bahwa gaji saya dulu belum dibayar. Nah, karena dia minta gaji dan saya sadar bahwa dulu gajinya tak pakai beli sapi, maka saya berikan semua yang ada di peternakan itu, bahwa itu hakmu semua. Jadi karena dulu uangmu saya pakai beli sapi. Oleh karena itu ya Allah, ku berikan pada dia semua. Kalau engkau berkenan, ridho dengan yang kulakukan ini, mbok coba dibuka dikit pintu depan gua. Dan saat itu juga terus terbuka, bisa lewat satu orang, akhirnya keluar semua. Ini contoh doa yang ingin segera dengan wasilah amal baik. Ya sekarang tinggal kalian mau memamerkan apa pada Allah seandainya berdoa? Ada nggak amal dahsyatmu yang Allah sampai bilang wow itu? Oke. Kalau nggak ada ya berarti ya lakukan amal baik sebanyak-banyaknya, terus berdoalah. Mungkin kamu tidak menyebut pun Allah tahu kebaikan-kebaikanmu. Oke. Terus kalau ini istilahnya psikoterapi doa. Psikoterapi doa itu bagaimana mengelola doa agar jadi kekuatan menyembuhkan secara psikis. Ini yang saya sebut berdoa yang serius tadi. Efeknya terhadap dirimu, kalau katanya Kiki tadi, dia mengubahmu. Jadi perhatikan rentetan-rentetan itu, nanti lakukanlah. Sebelum berdoa, tegaskan dalam dirimu kelemahanmu, bahwa aku ini lemah ya Allah, aku ini tidak berdaya, Engkau yang Maha Kuasa. Sadari kekuasaan Allah, bahwa dialah tempatmu bersandar satu-satunya. Tahap kedua, setelah itu baru tahap ngobrol, curhat sama Allah. Ungkapkan segala galumu. Mungkin diawali dari munajat tadi. Jadi pembukaannya zikir, dilanjutkan kemudian munajat, kemudian baru minta permohonan. Setelah itu
tunggulah hasilnya. Cuma menunggu dalam rojak, penuh harap pada Allah. Baru yang terakhir tawakal. Jadi kalau diurut, zikir, munajat, kemudian doa, rojak, tawakal. Dan ini rentetan doa yang tidak hanya fokus pada terkabulnya yang diminta, tapi juga kesembuhan jiwa. Kalau setiap berdoa kamu begini, hidupmu lebih tentram. Karena kamu setiap berdoa menegaskan bahwa kamu ini memang lemah. Jadi kalau ada macam-macam banyak masalah, kamu tidak galau karena ya memang kita manusia, banyak kelemahan, ketidakberdayaan, keterbatasan. Jadi itu, setelah itu baru kamu keluhkan persoalanmu lewat munajat tadi. Kayak Abu Nawas itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku ini bukan ahli surga jelas. Potonganku semacam ini nggak pantas belas kalau masuk surga. Cuma aku tidak kuat kalau masuk neraka. Kena angin aja saya masuk angin, apalagi masuk neraka. Misalnya wala aqwa ala naril jahimi. Ini kan namanya munajat. Jadi ada retorikanya bertemu Allah. Setelah itu baru permintaan, maka ampunilah dosaku. Fa'innaka ghafirudz dzambil azim, karena engkau adalah pemberi ampun yang maha agung. Nah ini kan dengan kalimat-kalimat ini jiwa bisa tersembuhkan, tentram, nyaman. Hidup itu kan kalau punya andalan yang luar biasa dan kita sadari bahwa yang kita andalkan yang luar biasa itu selalu dekat dengan kita dan akan selalu melindungi kita dan anytime siap membantu kita, harusnya kita tentram. Kesadaran ini yang harus kita hidupkan terus. Tidak perlu sumpek, tidak perlu galau. Ya hari ini kan banyak hal-hal yang bikin kita galau. Berdoa. Ada kesumpekan apapun berdoa. Dengan rentetan ini tadi. Untuk menyembuhkan jiwa kita. Oke. Adab. Kalau ini adabnya. Jadi kalau kita berdoa ya jangan asal. Yang pertama ikhlas, itu pasti. Memintanya hanya pada Allah. Kemudian jangan dijujuk, jangan tiba-tiba ya Allah kayak tadi ya, ya Allah lulus ya Allah, tahun ini lulus ya Allah. Enggak, diawali dari pujian. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, atau ya alhamdulillahirabbil alamin. Engkau ya Allah yang satu-satunya layak dipuji. Kalau kita, kalau aku, apalagi tidak pantas sama sekali dipuji. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sholawat pada Rasulullah. Sebutlah kekasihnya. Sebutlah jembatan kita yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Setelah tahmid, setelah pujian, terus sholawat. Setelah itu kalau bisa diawali dari mohon ampun, bertobat. Tapi bertobat yang serius ya, bukan tobat yang basa-basi. Saya tobat ya Allah, saya tobat. Kalau besok lagi mohon dimaklumi, itu basa-basi. Jadi tobat yang serius, janji tidak akan memaklumi. Terus menghadirkan hati, tadi sudah dijelaskan, yakin dikabulkan, pasti tidak memaksa dan terburu-buru. Awas ya Allah, kalau tidak dikabulkan hati-hati. Nah, tidak boleh. Jangan ngancam-ngancam, jangan maksa-maksa, jangan nyusu-nyusu. Nyusu-nyusu itu memburu-buru Allah. Segera ya Allah, segera. Kalau bisa 3 jam setelah ini ya, tidak apa-apa. Itu namanya nyusu-nyusu. Besok pagi ya Allah ya, besok pagi. Itu namanya nyusu-nyusu, tidak sopan sama Allah. Serahkan semua pada kebijaksanaannya Allah. Kapan dikabulkan, waktunya sebesar apa, serahkan semuanya pada Allah. Terus
Tadi ya, tidak mendoakan yang buruk-buruk untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri mungkin jarang, tapi sering kita mendoakan jelek untuk orang lain. Tidak beradab. Jadi adabnya doa itu ya mendoakan yang baik-baik untuk siapapun. Kalau ada temenmu misalnya menurutmu salah atau keliru, doakan biar dia sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Meskipun tidak harus kamu ucapkan di depan dia, saya doakan kamu dapat hidayah. Ya. Kalau ini nggak mendoakan, itu namanya ya semoga engkau sadar ya gitu. Nah, itu tidak mendoakan. Ya kalau memang menurutmu salah, kamu menghadap ke Allah. Ya Allah, ini sahabat saya, aku sayang padanya. Bukakan hatinya, tunjuki dia jalan yang lurus. Tapi nggak perlu kamu cerita-cerita di depan dia, nanti itu dianggap melecehkan. Jadi tidak mendoa yang buruk apalagi orang lain. Dan rendahkan suara, tidak usah teriak-teriak. Ya kecuali imam biar jamaahnya kedengaran. Kamu tidak usah di kamar kos sendirian. Ya Allah, nanti ya lanjutannya itu tidak memberatkan diri dengan bersajak. Saya minta padamu ya Allah yang maha kuasa, kemudian untuk mengampuninku yang serba lemah, sehingga semuanya beres. Ini harus A lagi nih apa ngono. Nggak ada yang maksa harus puisi, harus bersaja. Itu nanti kamu mikirnya jadi tidak karu-karuan. Nggak usah maksa yang puitis, nggak usah maksa yang bombastis, nggak usah. Wong berdoa itu keakrabanmu sama Allah. Jadi nggak usah sibuk dengan sajaknya, nggak usah sibuk dengan kalimat-kalimat bagusnya. Karena yang lebih penting adalah hadirnya hati. Tawaduk, khusyuk, khauf, roja. Ini situasi batinnya. Tawaduk itu tunduk, khusyuk itu kestabilan batin, khauf itu takut, roja takut dimurkai Allah, penuh harap akan rahmatnya Allah. Nah, yang selanjutnya ini menentukan juga untuk terkabulnya doa. Kalau masih ada haknya orang lain yang engkau pegang secara tidak sah, kembalikan. Kadang-kadang orang tanya saya, Pak, berdoa lama tidak dikabul-kabulkan. Coba diteliti, ada ndak haknya orang lain yang terikut, atau mungkin ada kesalahanmu pada orang lain yang jadi ganjalan. Mintalah maafnya dulu. Kemudian bersih dari makan minum kepemilikan yang haram. Jadi satu ketika Ali bin Abi Thalib itu memaki orang yang istighfar sembarangan. Jadi kan banyak sekarang orang ada apa-apa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus dimaki. Ali bin Abi Thalib pakai kalimat takilatka ummuka. Takilatka ummuka itu ya semacam makian. Jadi beratnya ibumu. Katanya Ali, istighfar itu bukan apa kalau bahasanya sekarang pemutihan dosa begitu. Begitu istighfar terus dosanya bersih. Tapi ada tiang-tiangnya. Jadi ketika kamu istighfar, pastikan tiang-tiangnya lengkap. Yang pertama memang menyesal. Yang kedua niat tidak mengulangi lagi. Yang ketiga kalau ada haknya orang lain yang ada di tanganmu, berikan. Yang keempat, kalau dalam dirimu masih tersisa mungkin masuk makanan haram, kalau bisa ratapi itu, bersihkan dan gusur itu dengan makanan halal sebanyak mungkin. Kemudian mujahadahlah, katanya Ali,
sebagaimana engkau bersenang-senang dalam kemaksiatan, maka sekarang imbangi itu dengan susah payahmu dalam ketaatan. Baru kamu bisa mengklaim sudah istighfar yang benar. Jadi tidak sekedar di mulut. Nah, jadi itu di antara adabnya berdoa. Kemudian tidak berdoa yang isinya dosa. Ya Allah, semoga Engkau mengizinkan aku sama pacarku semalam saja ya Allah. Dan tidak ada orang yang tahu. Dan kita berdua selamat dari kerobohannya misalnya. Ya. Jangan berdoa untuk hal-hal yang dosa. Jadi karena akan memberatkan dirimu pada saatnya. Dan yang terakhir istiqomah diulang. Kalau yang belum dikabulkan dan itu baik, ulanglah lagi, ulanglah lagi. Terus berulang. Itu adabnya orang berdoa.